Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa sholli wa sallim ala rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, selamat datang di MTS Negeri 3 Subang. Kalian sebagai calon siswa-siswi baru MTS Negeri 3 Subang harus melaksanakan masa ta'aruf madrasah atau yang disingkat dengan matsama. Alhamdulillah di pagi hari ini Bapak bisa membawakan materi, yaitu materi yang dibawakan kalian rajin beribadah dan mengaji di masa pandemi. Terus juga kalian harus positive thinking di masa pandemi ini. Yang pertama, kalian itu sebagai yang perpindahan dari siswa SD atau MI yang sekarang memasuki siswa madrasah sanawiyah, yang dengan notabene kalian harus mempunyai ciri khas, di mana ciri khas itu yaitu kalian harus rajin belajar, yaitu beribadah. Yang ciri khasnya adalah MTS itu kalian itu beribadah dan mengaji, dimana kita sebagai seorang mukmin dan mukminat, yang paling pertama dalam kita beribadah itu kita harus dulu punya keyakinan atau iman. Iman seseorang itu adalah yaitu keyakinan. Jadi keyakinan kita kepada siapa? Dalam umat Islam itu sudah tahu bahwa rukun iman itu ada 6 perkara. Antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang pertama, kita beriman dan yakin bahwa yaitu beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antuminu billah wa malaikatihi, dan ada dengan yaitu malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan ada kitabnya, yaitu 4 kitab yang sudah kita tahu. Bahkan kita seorang yang beragama Islam, yaitu kitab Al-Quran. Wa rusulihi, dan rasul. Rasul kita yang wajib diketahui ada 25 sampai rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa yaumil akhiri, dan yaumil akhir, hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan tiba. Kapan waktunya? Wallahu alam. Siapapun tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Jadi antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadri, dan qadar. Qadar itu adalah, qada itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajal yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap makhluk akan mati. Kita yakin, dan kita harus meyakini. Yakin itu iman. Wabil qadri khairihi, apakah itu qadar yang baik? Jadi kita ada kodo itu ketetapan Allah sejak zaman ajali akan mati, dan qadar itu adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali yang masih bisa berubah. Contohnya, kalian sekarang menjadi siswa-siswi MTS Negeri 3 Subang. Dengan secara tidak langsung kalian harus bisa melaksanakan apa program-program sekolah, yaitu yang berciri khas agama. Kalian itu harus rajin beribadah, dan kalian juga harus pandai mengaji. Karena apalah namanya, mungkin kalian akan malu apabila anak sanawiyah negeri 3 Subang misalkan tidak bisa mengaji. Nah, itu adalah suatu kemunduran. Maka dengan itu kalian jangan berkecil hati. Yang masih belum melaksanakannya sholat dengan setiap hari atau setiap waktu, ayo kita bangkitkan dari mulai sekarang.
kalian lebih semangat beribadah, baik itu menjalankan sholat yang 5 waktu ataupun ibadah-ibadah yang lain, baik mahdoh, ghair mahdoh. Yang kedua, mengaji. Kalau kalian sekarang belum bisa mengaji, ayo masih ada waktu. Kalian harus mempush atau memotivasi diri sendiri untuk supaya bisa menyamakan diri dengan orang lain. Kalau belum bisa mengaji, ayo kalian bisa belajar. Belajarnya kepada siapa? Apakah kalian masih, kalau di lingkungan tempat tinggal kalian ada pengajian, ayo silahkan kalian ikut ya, ikut terus. Walaupun kalian sudah masuk sanawiyah, tidak ada salahnya kalian tetap belajar mengaji. Jangan malu. Justru yang malu itu apabila kalian tidak bisa mengaji, apabila kalian tidak melaksanakan ibadah, kita itu akan harus malu. Nah, dengan itu, apakah juga kepada tutor sebaya? Tutor sebaya itu adalah guru yang setara dengan kalian atau yang sejajar. Kepada teman, siapa teman kalian yang bisa ngaji, ayo kalian belajar, bawa buku Iqra, ayo belajar kepada teman. Sesama teman kita harus saling berbagi, karena ingat, berbagi kebaikan maka akan menuai pahala. Di masa pandemi ini kalian harus lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lain, dan harus semangat untuk mengaji. Karena supaya meningkatkan imun tubuh kita, di mana imun kuat, maka badan kita akan kuat. Imun dan iman itu adalah secara sugesti, secara daripada motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Imun itu akan membangkitkan kita, membangkitkan semangat kita. Karena kalau kita lalai, kalau kita lemah, kita akan tertinggal oleh orang lain. Tubuh kita akan digerogoti dengan penyakit-penyakit yang bisa merusak daripada keyakinan atau keimanan kita. Dalam Al-Quran itu sudah jelas, kalian sudah baca tiap hari kadang-kadang, dimana wal asri, artinya wal asri itu adalah demi waktu. Jadi setiap waktu yang kita gunakan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Wal asri, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin, ada dalam kerugian. Jadi kita itu dalam tiap waktu itu ada kerugian dan kerugian. Illal ladina, kecuali orang-orang amanu, beriman. Kalau kita orang beriman, tadi iman sudah dikatakan atau sudah dijelaskan, kita beriman, alhamdulillah, berarti kita tidak berugi. Yang mana imannya orangnya, berarti yang melaksanakan. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya bukan sholat saja. Amal soleh itu membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati orang lain. Kita tidak ananimah itu artinya sombong. Kita tidak sombong. Kita tidak gadap itu artinya kita itu cepat marah. Jadi kita jangan cepat marah, nyantai saja, rileks saja supaya imun kita di masa pandemi ini lebih kuat. Tidak gibah itu apa? Kita itu gibah itu tidak merasa senang. Kalau orang lain mendapat kesenangan itu kita iri. Nah itu tidak boleh, itu penyakit hati. Kita harus jauh-jauhkan. Yang selanjutnya, kita di masa pandemi ini harus membangun positive thinking. Positive thinking itu adalah berpikir secara positif. Kita harus berbaik sangka, kalau menurut bahasa Indonesia itu positive thinking atau bahasa Inggris itu positive thinking, tapi kalau menurut bahasa agama itu adalah husnudon, berbaik sangka. Kebalikannya apa? Suudon. Kita jangan suudon kepada orang lain, jangan berburuk sangka kepada orang lain. Tapi kita harus berbaik sangka kepada orang lain. Di masa pandemi ini, mari kita bersatu.
Kalian jangan lelai, jangan malas, justru kalian harus lebih semangat. Pembelajaran mungkin akan seperti ini. Di masa pandemi ini kita bahkan di Matsama ini Bapak juga memberi materi secara daring. Daring itu adalah pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media. Kalian sekarang memegang media. Nah, pergunakanlah media ini dengan baik dan benar. Apabila kalian memegang media ini baik dengan benar, maka kita akan berhasil. Tetapi kalau kalian memegang media ini tidak baik dan tidak benar, maka kita akan celaka. Contohnya apa? Kalau HP kita pergunakan dengan baik dan benar, ya sekarang Matsama menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring. Menggunakan HP kalian bisa melihat atau menonton TV MTS Negeri 3 Subang. Di sana ada dari mulai sejak pembukaan nanti sampai penutupan. Tetapi kalau HP-nya dipergunakan dengan tidak benar, kalian banyak menggunakan atau bermain game ataupun apalah dan lain sebagainya. Kalau salah kita memegang suatu alat atau suatu benda, itu maka akan salah pula. Mari di masa pandemi ini kalian perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian di waktu sekolah dasar atau juga di pengajian kalian sudah mulai bisa secara bersuci, berwudu. Setelah berwudu kalian bisa melaksanakan sholat, bisa mengaji. Yang belum melaksanakan sholat, ayo, mumpung masih ada waktu. Allah masih memberi umur kepada kita, mari kita kerjakan sholat. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Kita bayangkan kalau bangunan tanpa tiang maka akan ambruk. Jadi ibadah-ibadah kita tidak akan dihitung atau tidak akan dihisap sebelum menghitung sholatnya dulu. Jadi sholat itu nomor utama. Jadi sholatnya dulu dihitung, baru ibadah-ibadah yang lain. Dengan ini kita sebagai orang muslim, muslimat, setelah kita iman, maka kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita yakin, setelah kita iman, yakin kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, kepada qada baik yang baik dan maupun qada yang buruk, baru kita sekarang tingkatkan motivasi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, yaitu dengan iman, maka kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana perintah Allah Subhanahu wa taala itu tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis serta ijma ulama dan qiyas. Apa larangannya juga ada di sana. Mana yang dilarang, mana yang diperintahkan oleh Allah. Nanti kalian kalau ke depan insya Allah di MTS Negeri 3 Subang, kalian akan pelajaran pendidikan agama selain pendidikan umum. Pendidikan agama di MTS Negeri 3 Subang itu ada 5 mata pelajaran. Yang pertama, kalian akan belajar Al-Quran hadis. Yang kedua, kalian akan belajar akidah akhlak. Yang ketiga, kalian akan belajar bahasa Arab. Yang keempat, kalian akan belajar fikih. Fikih itu adalah undang-undang untuk melakukan ibadah, baik undang-undang ibadah di dunia maupun untuk bekal nanti di akhirat. Yang kelima, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Jadi Islam itu dulu rentetan-rentetan sejarahnya akan dibahas nanti di mata pelajaran SKD. Mari kita harus berpositif thinking, kita harus berbaik sangka, apalagi di masa pandemi. Kalau kita buruk sangka, maka hati kita akan digerogoti oleh penyakit-penyakit hati seperti tadi. Anania, gabab, gibah, hasad atau hasud, iri, sama itu adalah penyakit hati. Kita harus jauhi. Mari kita saling bergandeng tangan. Kita bergandengan tangan di sini, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasud, jangan saling gibah,
penyakit-penyakit hati maka harus dihilangkan dari diri kita. Tetapi kita harus semangat, kita harus bersatu untuk melalui masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi yang memang ini adalah sangat mengguncang dunia. Apalagi dunia pendidikan selama setahun lebih kita belum bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Tentu kalian waktu di sekolah dasar juga sama menggunakan daring atau tidak tatap muka. Maka dengan ini Bapak menghimbau, ayo perkuat diri kita, keimanan kita, ketakwaan kita dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu kita ibadah sholat, apa itu ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lain. Juga kalian harus tetap semangat untuk mengaji. Walaupun kalian sudah masuk ke MTS, tetap kalian jangan tinggalkan pengajian yang ada di lingkungan masyarakat kita. Atau kalian yang apalagi yang lebih bagus masuk MTS itu diambil mondok di pondok pesantren. Itu lebih bagus karena pembelajaran agama akan lebih dibanding dengan mungkin siswa-siswi yang tidak mondok. Dengan itu, mari ketakwaan kita tingkatkan. Kalian yang penting sekarang sudah menjadi siswa-siswi MTS Negeri 3 Subang harus bisa membedakan diri, yaitu pembelajaran agama. Dengan kata lain, kalian harus rajin ibadah, juga kalian harus bisa mengaji. Tadi yang sudah disebutkan, apabila kalian masih belum bisa mengaji, belum setiap hari atau setiap saat melaksanakan ibadah, ayo kita tingkatkan, ayo kita ngaji. Bisa kita mengaji di tempat masing-masing, ataupun bisa menggunakan kalian tutor sebaya ke teman-teman kalian, atau bisa juga kalian kepada guru-guru juga bisa, atau kalian juga sekarang menggunakan alat HP dan lain sebagainya. Kalian bisa sekarang, kalau memang kalian pergunakan alat itu dengan baik, insya Allah akan bawa kebaikan. Mungkin itu bisa yang dapat disampaikan. Bapak pesan kepada para peserta Matsama 2020 tahun pelajaran 2021-2022 agar selalu memperteguh sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Iman dan imun sangat berkaitan erat. Iman harus kuat dan imun juga harus sehat. Informasi dan pesan yang pertama, memperbaiki sholat, rajin beribadah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, kalian mengaji, rajin mengaji dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, kalian bersedekah. Apabila kelebihan harta, ayo kita bermurah hati kepada orang lain, dermawan dengan bersedekah, karena itu pahalanya besar. Yang keempat, memperbanyak bersyukur, mensyukuri nikmat, tasyakur binikmah, mensyukuri nikmat, harus banyak bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, masih diberi sehat, ini juga patut terus bersyukur. Yang terakhir, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, atau apapun yang kalian bisa. Yang penting kalian dalam berbuat kebaikan. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat. Kalian mengikuti Matsama tahun pelajaran 2021-2022. Ayo jaga imun supaya kita bisa melawan pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.